Tak kira Pak Pena di gereja ini. Cuma dia virtual background di gereja. Iya, Kak so tahu. Pak bilang kalau saya mau mulai Pena. Pak Jenly. Iya, masih 3 menit. Ada cuci baju. Oke. 3 menit lagi. Pak Radi ada apa? Saudara dari Ambon, Gorontalo mau join? Supaya nanti boleh kasih kesempatan untuk ucapan-ucapan. Tinggi dari samudra, kebaikanmu Bapa kan habis di hidupku. Ini Pak Rudi dan Pak Bobi lagi tutup kamera, lagi makan sebenarnya. Masih lanjut. Kalau tadi main course, ini yang DP appetizer, penutup. Nah. Habis pakai masker, jadi kita tidak pakai kamera juga. Habis ya orang yang nonton pakai masker, biar juga kita pakai kamera juga. Dengan Opa saja tidak pakai masker itu lagi. Jago Opa, ini anak ini pakai masker memang. Dapat serang terus Pak. Pak, buka jurang. Pak itu. Baru kita tampil lagi ya. Oke. Ya. Pak Bobi belum jawab tapi pertanyaan kemarin. Apa itu? Apa itu? Apa arti Yakobus? Itu nama di Alkitab. Artinya rasul. Jadi tidak boleh sembarang pakai nama itu. Jadi jangan boleh ajak ke tempat pijit, tidak boleh karena ini nama Yakobus beda. Kalau di tempat pijit ya panggil Pak Bobi lah, Pak. Oh iya. Dapat dia. Kalau Pak Bobi di Kalapan, kalau di gereja jadi ganti Pak Yakobus gitu. Hanya pada dia ajak kita ke tempat pijit itu nama tahu, kita nama mau karena kita pakai nama Yakobus tidak boleh. Mari. Cuma satu. Share itu. Mesti itu tuh. Tadi yang Bapak bilang. Semua. Iya. Disalin aja coba semua. Belum selesai loh. Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu. Damai di hati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini Ibu Ella sudah bergabung. Apakah akan segera dimulai atau bagaimana Pak Radi? Mohon petunjuk. Masih mute. Silakan Pak Pena. Oh iya. Bisa Mas, Pak Radi sudah isyaratkan untuk bisa dimulai. Ibu Pendeta Kristina sudah siap? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan keluarga yang bersyukur, keluarga Lampung Sampai. Di siang hari ini tentunya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dalam syukur keluarga atas berkat Tuhan, bagi Bapak keluarga, Bapak Radi Andi Langkun, SEMM, yang
Pada hari ini, hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021, boleh ditambahkan lagi usia setahun, sehingga bersyukur boleh membilang di usia ke-45 tahun. Luar biasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Radi, bahkan juga keluarga, dan mensyukuri berkat Tuhan kita akan beribadah di saat ini, dan untuk ibadah nanti akan dipimpin oleh yang terkasih hamba Tuhan Ibu Pendeta Kristina Intuang Sumolang, Sarjana Teologi. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Kami persilahkan kepada Ibu Pendeta Kristina Intuang Sumolang, Sarjana Teologi. Silakan. Shalom. Beribadah kepada Tuhan. Mediati. Mari beribadah kepada Tuhan ini bersama dalam sukacita iman dengan keluarga Langkun Sampe. Ketika hari ini Bapak Radi boleh diberkati Tuhan, ada di usia yang ke-45 tahun. Kita awali ibadah kita di saat ini dengan mengangkat pujian, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku." Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Hanya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami landaskan sukacita yang boleh dialami dan dirasakan oleh keluarga Langkun Sampe. Ketika di awal bulan Agustus tahun 2021, Tuhan Allah berkenan dengan tahun-tahun kehidupan suami, papa, anak, saudara yang dikasihi, dibanggakan keluarga. Yang kekasih Bapak Radi Langkun SEMM, Engkau yang telah menganugerahkan dan merahmatinya sehingga boleh ada di usia yang ke-45 tahun. Maka kami imani juga Engkau yang akan menguduskan kami semua dari berbagai kelalaian dan kealpaan kami sebagai manusia. Karena sesungguhnya kami akui bahwa kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Tidak terkecuali Bapak Radi ketika ia menikmati tahun-tahun kehidupan yang indah yang telah Tuhan Allah berikan, baik kepada Pak Radi, Ibu Ella, anak-anak, Eldio dan Leontin, tetapi sekutuan jemaat kolom 7 dan tim doa. Dari ketidaklayakan inilah kami datang memohon ampun kepadamu untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami buat, agar layaklah kami menyatu denganmu dalam perjumpaan bersama di hari Minggu yang diberkati ini, dalam persekutuan memuliakan Tuhan. Hanya kepada Engkau ya Tuhan kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Dan apa kalimat selanjutnya, NNBT nomor 24.
Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan akan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita dalam ibadah syukur saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17, itulah bagian bacaan kita saat ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkaulah kepujian kami yang telah memberikan kehidupan bagi kami, teristimewa perpanjangan usia bagi Bapak Radi Langkun, dan membawa kehidupan keluarga besar Langkun sampai. Menikmati syukur dan sukacita iman, kendati pun ada anggota keluarga, baik istri maupun keluarga sampai lalu yang tidak bersama-sama dalam kehidupan keluarga Langkun sampai dan keluarga Langkun Panelewen. Namun kami percaya kami disatukan dalam pengharapan iman kasih lewat virtual Zoom saat ini. Maka kami akan siap dengarkan firman-Mu, Engkau yang akan memperkatakan sabda itu bagi kami semua teristimewa bagi keluarga. Pakai hamba-Mu yang Engkau utus saat ini dan berfirmanlah bagi sekalian kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita baca firman dari kitab Amsal pasal 3, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Silakan bagi keluarga untuk membacakan bagian firman Tuhan ini. Amsal 3 ayat 16 sampai dan 17. Mana yang ulang tahun nih? Umur 1, 2, 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian di perayaan syukur keluarga Langkun sampai. Memang kalau yang punya Telkom cepat dong pejaringan. Iyo, kalau orang di sini sedikit lama-lama. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Langkun sampai yang hari ini tentu sangat mengucap syukur ketika kami, Papa, anak, saudara yang kekasih, Bapak Radi, 1 Agustus
boleh ada di usia yang ke-45 tahun. Semangat 45. Ya. Yang kemudian di bulan ini menjadi bulan syukur juga bagi kita warga Gemim. Akan ada di perayaan Hari Kesehatan Gemim, tetapi juga tentu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap sepakat dan satu bahasa untuk mengatakan bahwa umur yang dinikmati saat ini, usia yang diberikan, bahkan seluruh kehidupan yang kita boleh jalani sampai hari ini, semua berasal dari Tuhan. Amin. Amin. Kita boleh ada dan menikmati segala yang ini pun only by grace. Ketika sebagai pendeta mengatakan bahwa apakah memang di masa ini, ya, di masa pandemi ini, nyawa seseorang sudah teramat sangat murah, ya. Ketika dalam kehidupan bersama, ya, ada anggota mereka, apakah ayah, ibu, atau mungkin anak, dalam waktu yang sangat berdekatan. Ada yang cuma antara sekian hari, tetapi ada yang cuma hitungan jam. Yang kemudian membuat kita berpikir bahwa itu bukan main, itu harga dari nyawa seseorang untuk masa-masa sekarang ini. Ketika pandemi sangat dengan mudah menggerogoti kehidupan manusia, yang kemudian ada yang harus isoman, ada yang harus dirawat di rumah sakit, tetapi juga ada yang kemudian harus meninggal. Sehingga sekali lagi adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kita boleh diberikan Tuhan kehidupan sampai hari ini. Tadi kita boleh mengikuti bersama ibadah Zoom, Jemaat Gemim Kinamang, kita terberkati lewat pelayanan firman Tuhan. Sehingga ketika kita ada dalam kehidupan keluarga Langkun Sampai mengucap syukur atas berkat umur panjang yang Tuhan Allah berikan bagi Bapak Radi, maka Pengamsal Salomo menyatakan kepada kita hal-hal yang indah, yang luar biasa lewat bacaan firman Tuhan yang singkat tetapi syarat makna. Ketika bagian firman ini, ya, mengatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berbicara tentang umur panjang berarti berbicara tentang hidup. Ya, bahwa hanya orang yang diberikan hiduplah yang akan menikmati yang namanya umur panjang. Mereka diperlengkapi dan diberikan bonus, apakah kesehatan jasmani, kehidupan rohani yang diberkati, kehidupan bersama dengan seisi keluarga, ada pekerjaan, tetapi juga mereka yang kendati pun saat ini orang bilang ada kelemahan tubuh, sedang sakit, sedang bergumul, tapi bersyukur ada umur panjang. Ya. Bukan tidak mungkin mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah saat ini juga sementara bersyukur untuk perpanjangan usia yang Tuhan Allah beri. Kemudian kedua berbicara tentang kekayaan, berarti di dalamnya ada kehidupan material, ada kecukupan sehari-hari yang Tuhan Allah berikan lewat usaha, lewat kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kehormatan. Ada kedudukan, ada jabatan, ada derajat di mana orang lain akan menghormati kita. Yang kemudian kita akan katakan bahwa tiga hal ini adalah bagian penting dalam hidup yang semua orang mau, yang setiap kita rindukan, yang setiap kita doakan di setiap permohonan-permohonan kita. Namun, mari kita belajar dari Pengamsal Salomo. Bahwa Salomo tidak meminta ketiga hal ini. Kita sadari bersama, kita tahu bersama
bahwa 3 hal ini, baik umur panjang, kekayaan, kehormatan, itu semua adalah bonus yang Tuhan berikan kepada Salomo ketika di satu masa Salomo diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta apa yang ia mau di dalam kehidupan. Namun mari kita kembali mengingat, kenapa sampai Tuhan memberikan 3 hal ini selain daripada hikmat? Dalam momen seperti apa Salomo mendapatkan bagian-bagian penting dalam hidup? Dia minta 1 dapat gratis 3, jadi 4 dia ada dapat. Dan kalau kita mau kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 mengenai doa Salomo di sana, apa yang dilakukan oleh Salomo untuk mendapatkan bagian-bagian ini? Cuma 3 huruf. DOA. Doa. Hanya dengan doa dia mendapatkan hikmat, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Salomo berdoa kepada Allah meminta petunjuk. Salomo menyadari bahwa dia perlu ada hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan itu hanya bisa dia bangun di dalam doa. Melalui doa kepada Allah, dia mendapatkan apa yang ia harapkan. Bahkan justru satu hal yang tidak pernah ada dalam pikiran Salomo pastinya. Ketika dalam doa itu Allah menyapa dia. Allah berbicara dengan dia. Ya. Minta apa saja yang kamu mau. Satu hal yang luar biasa. Ketika kita berdoa, Allah menyapa kita. Allah memberi kepada kita kesempatan. Minta apa yang orang mau. Dan sekali lagi, Salomo dalam doa, dia tahu apa kebutuhan utamanya. Ya. Sehingga hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara-saudara bahwa ternyata lewat doa yang kita bangun dalam ketulusan kepada Allah, membuka jalan bagi kita untuk tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita dan apa yang berkenan yang kiranya kita mohonkan kepada Allah. Ayat 13 dan ayat 14 dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3. Dan apa yang tidak kamu minta akan aku berikan kepadamu, baik kekayaan, baik kemuliaan, sehingga di antara raja-raja ya tidak ada yang akan sama seperti engkau di sepanjang umurmu. Dan jika engkau hidup menurut peraturan dan ketetapan yang kutunjukkan, tetap mengikuti ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Inilah percakapan yang dilakukan antara Allah dan Salomo dalam doa. Satu hal yang luar biasa. Percakapan yang mendatangkan satu berkat yang luar biasa. Tidak ada larangan bagi kita bahwa cuma Salomo tuh boleh berdoa. Kepada kita diberikan waktu dan kebebasan seluas-luasnya untuk terus datang menghampiri Allah, berdoa, memohon kepada Dia, bercakap-cakap dengan Dia. Yang kemudian tanpa kita sadari dari setiap doa, Tuhan menjawab bagian-bagian indah dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan kita percaya pun Pak Radi melakukan itu di perjalanan hidup, baik sebelum usia 45, jelang usia 45, bahkan tadi dalam persekutuan ketika boleh menikmati kebaikan Tuhan di usia 45 tahun. Kendati pun ada anggota keluarga, baik istri maupun orang tua, mertua yang tidak bersama-sama, tetapi ada satu sukacita iman ketika Oma dan Opa Langkun Panelewen boleh ada, anak-anak Eldio dan Leontin boleh mendampingi Papa yang kekasih. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan ketika semua itu dipercayakan Tuhan kepada Bapak Radi, jalan orang yang mau hidup dalam doa, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan,
jalannya penuh bahagia, segala jalannya semata-mata adalah kesejahteraan. Banyak hal Tuhan Allah berikan dalam kehidupan kita. Amsal mengatakan bahwa ketika Salomo meminta hikmat, dia diberikan umur panjang, kekayaan, kemuliaan, bahkan jalan kehidupannya diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu menjadi ajakan bersama. Di usia 45 tahun dari Bapak Radi, ketika Tuhan Allah mempercayakan engkau banyak hal dalam kehidupan, ya, ada kesehatan, kekuatan, berkat-berkat jasmani, bahkan berkat rohani. Tuhan berikan engkau jabatan, engkau pekerjaan yang baik, engkau materi yang baik, yang mapan, kehidupan keluarga yang bahagia. Maka inilah yang harus dilakukan. Tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Tetap membangun hubungan yang indah dalam Tuhan. Karena Salomo, dia tuh tidak duduk dalam tahtanya yang megah, menikmati segala kemewahan kerajaannya, kemudian Tuhan berbicara kepadanya. Tidak. Justru Salomo memberi waktu yang terbaik darinya untuk Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, membangun hubungan yang indah dengan Tuhan dalam doa. Sekali lagi, Salomo tidak mendapatkan itu dengan kemewahan-kemewahan yang ada di atas kursi kerajaannya. Tetapi ketika dia datang bertelut kepada Tuhan, meminta dan memohon di dalam doa. Minta menjadi anak Tuhan yang punya hikmat, yaitu hikmat takut akan Tuhan. Sehingga segala sesuatu diperlengkapi di dalam kehidupan dan barulah kita menerima bonus daripada Tuhan. Kita percaya telah terlalu banyak bonus yang Tuhan beri bagi Bapak Radi sampai di usia 45 tahun. Kendati pun ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan sebagai seorang imam dalam keluarga, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin dalam instansi di mana Bapak Radi bekerja, tetapi juga yang tetap menjadi anak yang menghargai, menghormati, mengasihi orang tua. Maka biar kiranya segala pengabdian diri Pak Radi, pemberian diri, tetapi juga upaya untuk terus menjadi anak Tuhan yang penuh hikmat, itu akan terus memperlengkapi Pak Radi di usia 45 tahun. Doa yang terbaik tentu terus dimintakan dari orang tua, dari istri, dari anak-anak, dari kami semua, baik pelayan khusus, tetapi juga tim doa. Untuk kiranya Pak Radi senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, dijaga dan diberkati Tuhan, bersama dengan seisi keluarga dimanapun keluarga pergi dan berada. Sekalipun Mam Ella saat ini rupanya tidak bersama-sama dengan keluarga, tetapi kita percaya juga Tuhan punya waktu yang indah untuk menuntun beliau ada dengan keluarga dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Maka sekali lagi selamat bersyukur, selamat menikmati 45 tahun kemenangan iman di dalam Tuhan dengan usia yang indah ini. Biar kiranya Pak Radi tetap semangat dalam bekerja, dalam melayani, dimanapun Tuhan pakai, tentu yang terbaik pasti Tuhan Allah siapkan. Tuhan Yesus memberkati keluarga Langkun Sampai, bahkan kita semua persekutuan doa di saat ini. Amin. Ya, marilah saat ini kita akan mendengarkan kesaksian iman dari Pak Radi. Sebelum nantinya akan, ya, kalau ada kue yang disiapkan, ada lilin ulang tahun yang disiapkan untuk dipasang. Maka terlebih dahulu kita dengarkan kesaksian dari yang berhari ulang tahun. Disilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Yang kami hormati Ibu Pendeta, Bapak Penatua, Ibu Siamas, dan semua Bapak dan Ibu anggota tim doa kolom 7
yang saya hormati dan mengatakan juga kalau di name di room Zoom ini Sultra Ella. Juga saya lihat bergabung juga kita teman ini juga bukan tim doa tetapi mau bergabung Ko Hengki. Masih ada enggak ya? Calon tim doa. Ada. Ada Marba Sambunyi. Calon tim yang doa. terbelakang ini. Coba buka kamera Pak Diaken. Iya, buka Diaken yang malu-malu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun ini lagi Siapa so putus ya? Jaringan. Kok putus? Gangguan itu ada gangguan sinyal. Halo tes. Ada. Jadi. Kelabat. Kelabat ada suara, mantap. Oh ya, lanjut. Jadi tahun ini di usia ke-45 tahun kami tetap merayakan seperti ini, tapi sekali lagi tidak mengurangi akan makna dari hari yang kami sangat syukuri hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya sih mau mengangkat tema di ulang tahun saya yang kelima ini, saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Itu mungkin benang merah yang saya mau katakan di sini. Kenapa demikian? Karena memang kalau mau flashback dari waktu sebelumnya, terlalu banyak yang orang lewati, terlalu banyak yang orang saksikan, terlalu banyak yang orang lihat, terlalu banyak yang orang dengar. Ada berita-berita yang menyenangkan, ada berita-berita yang kurang menyenangkan. Tetapi puji syukur yang orang sampaikan saat ini, yang dapat kami sampaikan saat ini, semua yang orang hadir di ruang Zoom ini, orang percaya karena hanya Tuhan Yesus baik saja, orang ini berada dalam keadaan ini. Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan kurang menyenangkan, tetap orang harus mengatakan Tuhan Yesus baik. Banyak hal-hal baik yang telah Tuhan berikan pada orang, tetapi banyak juga hal yang kurang menyenangkan. Kalau saya mau kembali lagi, saya mau katakan bahwa saya tahun lalu di akhir tahun harus isoman. Mungkin cuma sebagian bapak-bapak yang tahu di ruang Zoom ini keadaan seperti itu. Kenapa harus saya katakan demikian? Karena memang dengan tugas dan tanggung jawab yang memang harus mengatakan bahwa hal ini menjadi sesuatu yang tidak harus disampaikan. Mungkin kalau kebiasaan di Jemaat Kinamang, kalau ada yang seperti mungkin harus disampaikan, harus didoakan. Tetapi minta maaf, memang tahun kemarin memang sengaja tidak disampaikan, karena itulah tanggung jawab kami sebagai sebagai pegawai di lingkungan instansi yang bekerja berinteraksi dengan nasabah atau berinteraksi dengan masyarakat. Kami tetap menjaga marwah perusahaan untuk supaya hal-hal itu tidak menimbulkan kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu. Karena memang itulah yang dapat saya sampaikan, banyak hal yang terjadi, banyak hal pelajaran yang kami terima. Di saat suka maupun di saat kurang baik. Orang banyak hal yang orang belajar di sini. Kalau mungkin secara spesifik,
banyak hal yang sebelumnya mungkin orang kurang berdoa, kurang baca firman, kurang beribadah, banyak hal yang orang dapatkan di kondisi-kondisi seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya katakan tadi, kenapa Tuhan Yesus baik. Jadi memang orang harus tetap katakan itu dalam keadaan orang baik maupun kurang baik. Banyak hal mungkin yang keterbatasan yang kami alami, dan saya sangat mengerti benar memang apa yang dilakukan pemerintah untuk terjadi pembatasan-pembatasan di beberapa tempat. Karena memang mungkin banyak bapak ibu yang belum saksikan. Mungkin kalau misalnya Pak Jendri mungkin dengar saat ini dan bisa bersaksi bagaimana keadaan kondisi di rumah sakit yang begitu sangat membutuhkan perhatian. Jadi begitu banyak kondisi yang terjadi yang memang memaksa orang harusnya disiplin. Banyak yang telah terjadi, mungkin Bapak Ibu banyak tidak menyaksikan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang dengan kepercayaan diri mengatakan bisa. Tapi sekali lagi kalau orang masuk dalam lingkungan melihat sendiri, mungkin kita akan berkata lain. Dan itu mungkin hal-hal juga yang memang saya saksikan, saya juga dengar dari teman-teman dokter yang mengatakan demikian, bahwa sudah terlalu banyak hal-hal yang terjadi yang disebabkan karena ketidakdisiplinan manusia. Itu memang secara tegas kami bisa katakan saat ini. Jadi itulah kenapa memang menjadi tanggung jawab saya juga, kalau memang dalam kondisi seperti ini, memang secara pribadi mungkin saya cuma memikirkan diri sendiri. Tetapi bagaimana saya harus mengatur dan memastikan teman-teman di kantor juga sama seperti itu. Banyak hal yang telah terjadi dan banyak hal yang memang sementara terjadi. Jadi itu yang dibutuhkan memang benar-benar kedisiplinan. Banyak hal besar yang mungkin yang bisa orang lakukan untuk menunjang program pemerintah. Tetapi di dalam diri orang masing-masing sebenarnya orang lakukanlah apa yang menjadi orang petugas. Lakukanlah apa yang menjadi anjuran pemerintah. Lakukanlah apa yang menjadi anjuran orang gereja. Supaya hal-hal kecil yang orang lakukan itu suatu saat itu akan bisa menunjang program besar yang sementara dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Kami percaya memang kondisi ini mau tidak mau orang harus hadapi. Kalau sekarang, kalau dari tahun kemarin orang masih suka bersembunyi kalau memang lagi isoman. Tetapi kalau sekarang ya bukan barang yang baru lagi. Tetapi satu hal yang seperti saya selalu katakan ke teman-teman dimanapun, bahwa saya katakan bahwa kondisi ini harusnya orang sulit siap. Apapun yang dikatakan jenis virusnya seperti apa, harusnya orang lebih siap. Kalau dulu kalau tahun-tahun sebelumnya pemerintah dan bahkan dunia kedokteran mengatakan bahwa sebenarnya orang belum siap, orang belum tahu ini virus seperti apa. Tetapi kalau tahun-tahun sekarang ini harusnya orang bisa lebih siap. Dalam artian lebih siap untuk melaksanakan prokes dan lebih siap lagi untuk melaksanakan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Seperti itu. Memang tidak perlu ada kepanikan yang luar biasa. Tidak perlu ada pembatasan yang luar biasa, tetapi orang tetap memperkuat orang diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kembali lagi ke ini. Jadi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang boleh bergabung dalam acara HUT saya. Saya berterima kasih dan kami tetap berdoa bersama-sama, orang selalu dalam kesehatan yang prima, kesehatan yang baik, supaya orang mampu menjalani setiap apa yang menjadi orang petugas dengan baik. Dan terlebih apapun yang orang lakukan itu sesuatu yang baik, dan orang percaya ke depan orang akan lebih baik. Dan kalau misalnya tetap orang mengandalkan Tuhan, itu saja mungkin. Minta maaf Ibu Pendeta, Pak Pendeta Tua yang agak terlalu panjang, tetapi memang itulah
karena memang sekarang fokusnya ke situ. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya juga lihat tadi bergabung di tempat ini bergabung orang tua kami juga, dan tadi saya sempat lihat dari orang tua dari Ambon juga sudah bergabung. Terima kasih. Kami tetap mengharapkan dukungan doa dari Bapak Ibu semua. Kami semua tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan. Karena sesuai yang apa yang Ibu Pendeta katakan tadi, di tangan kanan adalah umur panjang dan di tangan kiri adalah kekayaan dan kehormatan. Tetapi kalau boleh saya katakan saat ini bahwa yang penting sekarang adalah umur panjang, kesehatan, kekayaan dan kehormatan itu sia-sia kalau semuanya orang dalam keadaan tidak sehat. Terima kasih untuk sementara yang dapat saya katakan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati orang semua. Tuhan akan menjaga orang semua dimanapun orang berada dan di dalam setiap aktivitas apapun yang Tuhan lakukan. Shalom. Damai di hati. Ya, selanjutnya kita dengarkan ucapan selamat dari istri kekasih yang jauh di mata tapi dekat selalu di hati. Oke, Mam Ella, silakan. Iya, terima kasih Pendeta, terima kasih Pena, Yusyamas, seluruh jemaat tim doa yang boleh bergabung saat ini. Ada Mama Papa di Manado, ada juga Mama Papa dari Ambon. Bapak Pendeta sampai baru pulang dari gereja ini. Sudah ada. Pertama-tama tentunya kami menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus untuk berkat ketambahan usia setahun bagi suami yang terkasih Bapak Radi Langkun, sehingga hari ini membilang usia yang ke-45 tahun. Betul apa yang disampaikan tadi, bahwa memang setahun yang sudah dilewati itu mungkin adalah tahun yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, yang tidak pernah kita bayangkan semua sebelumnya, bahwa kita akan diterpa dengan kedahsyatan dari pandemi COVID ini, dan kita juga tidak menyangka bahwa Radi Langkun juga bisa kena itu, gitu. Padahal dia itu salah satu orang yang paling care terkait COVID. Kita di sini selalu diingatkan, pakai masker, jangan lupa kalau kemana-mana ini itu segala macam lah, dia ingatkan. Tapi itulah ada maksud Tuhan, tentunya ada maksud Tuhan, dan kita mengimani itu semua dalam rencana Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang dirasakan oleh suami ketika dia mengalami hal tersebut, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Dan mungkin tidak perlu disampaikan cerita di sini rencana apa yang Tuhan nyatakan begitu, tetapi kami keluarga sudah mengambil kesimpulan itu, bahwa itu dan banyak sekali perubahan yang terjadi dalam dirinya. Di usia yang ke-45 tahun ini tentunya tidak banyak yang bisa ini dijauhkan. Baru pertama kali seumur perkawinan kami, sudah 22 tahun perkawinan, baru ini ya ulang tahun sendiri begitu. Kita di sini dan beliau di sana, anak-anak di sana, baru ini pertama kali terjadi, tetapi kami tetap terus bersyukur, tidak mengurangi rasa sukacita, kebahagiaan dan kegembiraan kami keluarga karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tetaplah menjadi suami yang dapat diandalkan, menjadi suami siaga buat istri, menjadi orang tua siaga bagi anak-anak begitu. Kapan saja dibutuhkan, diperlukan, tetap ada, hadir. Walaupun selama ini nanti cuma boleh di video call begitu, hadir di video call. Kemudian tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan rasa takut akan Tuhan, bukan takut akan istri begitu kan. Kan istri jauh ini ternyata. Gitu kan. Tetapi kalau takut akan Tuhan, pasti akan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Tuhan akan terus memberikan hikmat untuk bisa menjadi suami dan sebagai seorang pemimpin yang menjadi teladan bagi orang-orang yang berada di sekitar. Dan juga teristimewa menjadi teladan bagi kami keluarga. Terima kasih, itu saja dari kami di Sulawesi Tenggara.
Tuhan Yesus Oke. memberkati. Terima kasih. Mari kita jauh ke sana, ke Ambon Manise. Ya. Mari dengarkan ucapan selamat dari orang tua. Silakan Bapak Pendeta atau Ibu Bidan, ya. Diundang dengan kasih keluarga sampai lalu untuk memberikan ucapan selamat buat anak tercinta. Kayaknya terputus tuh. Oh, terputus, Kang. Nah, ini ada adik saja nih, adik Oh iya, polisi adik. ini adalah mewakili. Putus kayaknya di Ambon. Iya. Selamat siang, shalom untuk semua. Yang pertama, Beta atas nama keluarga di Ambon mengucapkan selamat ulang tahun buat iparku yang paling ganteng se-Sulawesi Utara. Tapi maaf, ini umur 45 Kak? Tadi lihat gambar kalau yang salah macam baru 27 begitu. Ya, saya ada yang bisa katong kasih dari Ambon cuman doa buat Tuhan Yesus. Oh, jaringan. Beginilah jaringannya. Semoga Kak Adi diberikan kesehatan selalu untuk dapat selalu jadi suami yang baik, orang tua papa yang karena sebagai penuh rasa tanggung jawab. Selebihnya semua yang terbaik Tuhan Yesus berikan buat iparku yang terganteng. Terima kasih untuk Ibu Pendeta dan semua keluarga dimanapun berada. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk ucapan selamat sekaligus juga pujian bagi Bapak Radi. Ya, Tuhan Yesus tentu memberkati segala doa-doa dan harapan dari istri, dari kakak beradik, dari saudara-saudara, yang sisanya nanti bagian MC sebentar. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada lilin ulang tahun Pak Radi? Iya. Ada Bu. Oke, Leontin sementara mempersiapkan. Mari bersama dengan semua tim doa, sekalipun yang lain sedang mute, tidak apa-apa, kita angkat pujian. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya. Nyanyi dulu baru dibelin. Nyanyi dulu solo baru. Kalau waktu lalu mungkin ada DP tema ini ya, Mam Ella. Apa ibu tangkis apakah? Oh, ini DP tema pemain bulu tangkis profesional. Oke, silakan Bapak Radi memasang lilin ulang tahun. Ya, angka 4 dan 5. Simbol dari perjalanan hidup dan usia yang diberikan Tuhan bagi Bapak Radi. Maka disilakan ada orang tua, Opa Rudi dan Oma Anneke mendoakan Bapak Radi bersama dengan cucu-cucu yang ada, untuk kiranya Tuhan juga terus memberkati anak yang kekasih di usia yang baru. Silakan Opa dan Oma untuk ambil bagian ada dengan Pak Radi. Angkat lagi kuenya, Bu. Angkat kuenya, Dek. Enggak dapat lihat, Dek. Kue kasih jauh sedikit ke kamera, toh. Iya, kasih jauh. Iya, begitu. Oh, biar dapat sedikit. Ya, semoga ke depan di umur 45 Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani aktivitas. Saya percaya Tuhan Yesus baik dan tetap Tuhan Yesus baik buat saya secara pribadi, keluarga, dan juga buat semua Bapak Ibu yang ada di tempat ruang Zoom saat ini. Amin. Amin. Silakan untuk mendoakan anak. Obi boleh dampingi menyanyi.
Silakan berdoa bersama seisi keluarga dituntun oleh orang tua. Kita berdoa. Bapa kita yang ada dalam tiap hari kami boleh merasakan anugerah yang Kau nyatakan di tengah kehidupan kami, terlebih kehidupan kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan ke depan Kau senantiasa mempertahankan kami baik dia sebagai kepala keluarga dalam rumah tangganya, baik dia sebagai dalam kantor. Tuhan bersama-sama dia. Kau senantiasa memperhatikan kami di dalam satu dan kasih sekali lagi Tuhan, segala permasalahan tentunya akan dihadapi di kami bersama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Doa harapan orang tua menjadi amin kami semua. Tim doa dan teman sahabat keluarga yang boleh hadir di saat ini. Silakan Bapak Radi ditemani dengan keluarga untuk meniup lilin ulang tahun. Kasih jauh sedikit itu kamera. Tadi di kamera, nggak dapat lihat. Nggak dapat lihat. Langsung. Jauh kamera. Kasih jauh. Terima kasih, mantap. 1, 2, 3. Jangan pakai bantuan. Pakai bantuan kipas. Bantuan kipas angin. Ya. Selamat ulang tahun. Sementara itu ucapan ciuman sayang dari orang tua, dari anak-anak buat Bapak Radi. Tim doa mengangkat pujian selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Demikianlah ucapan selamat dari keluarga untuk dari istri Sunjao Jokata. Iya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami puji dan muliakan Engkau Tuhan, Allah yang baik, yang penuh kasih, yang senantiasa menuntun hidup kami dari waktu ke waktu. Kembara juang yang Engkau telah izinkan untuk dijalani Bapak Radi Langkun dan seisi keluarga Langkun sampai. Membawa mereka kepada ucapan syukur yang tiada terhingga. 45 tahun terpelihara di dalam Tuhan. Ada begitu banyak hal yang boleh ia nikmati dan alami dalam hidup, pengalaman yang semakin membawa ia selalu dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, termasuk manakala ia harus mengalami masa-masa yang mungkin tidak dipikirkan, tidak dibayangkan oleh Pak Radi dan keluarga, manakala COVID-19 harus ia derita beberapa waktu yang lalu. Namun kasih setia Tuhan ternyata terlalu besar, sehingga kendati pun beliau harus menjalani masa isolasi mandiri sekian waktu lamanya. Bahkan di kantor tempat di mana beliau bekerja, ada beberapa rekan sekerja yang juga mengalami hal yang sama, sehingga mereka harus membatasi tugas tanggung jawab tatap muka dan lain sebagainya. Tetapi luar biasa baik Engkau Tuhan, mendengar segala doa dan permohonan baik Pak Radi maupun istri anak-anak orang tua. Sehingga Engkau luputkan ia dari maut,
Kau berikan ia kesehatan dan kekuatan. Tetapi juga di balik semua itu ada pembelajaran berharga yang boleh dialami Bapak Radi, membuat ia semakin hari semakin mencintai firman Tuhan, dalam hubungannya dengan Tuhan yang terus ia bangun hari demi hari, membaca firman dan merenungkan bagian itu, tetapi juga yang kami percaya, imannya terus bertumbuh di dalam Engkau, dalam hubungan dengan orang tua, dengan istri, dengan anak-anak, bahkan kakak beradik, sanak saudara. Oleh sebab itu segala doa dan harapan dari Pak Radi dan seisi keluarga di usia 45 tahun, termasuk oleh semua tim doa dan pelayan khusus, kiranya dijamba oleh Tuhan Allah, dan dengan demikian ia pun boleh menikmati segala kebaikan surgawi. Kendati kami harus melewati berbagai tantangan, pergumulan yang tidak akan pernah sepi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah, untuk usia yang indah, untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau anugerahkan. Istri Ibu Veronica yang saat ini ada di Sultra, karena tugas tanggung jawabnya, kami juga percaya bahwa Tuhan Allah melindungi Ibu Ella dalam tugas pekerjaan hari demi hari, menjaga dan memproteksi dia dengan kuasa kasih-Mu, sehingga selamat daripadamu tetap menjadi bagian hidupnya, sebagaimana itu Engkau anugerahkan bagi keluarga yang ada di Manado. Demikian dengan keluarga yang ada di Ambon, keluarga besar sampai Lalo. Kami percaya kehidupan Bapak Pendeta dan seisi keluarga, anak-anak, cucu cece terpelihara di dalam Tuhan, sehat selalu, tetap setia dan semangat dalam melayani, terus menjadi contoh, baik bagi keluarga tapi juga bagi kami semua, bagaimana seorang pelayan yang terus memiliki integritas dalam melayani, dengan tidak melihat usia, tetapi yang terus memandang kepada Engkau, yang adalah pusat pelayanan yang telah menganugerahkan kehidupan melayani yang indah bagi seisi keluarga besar sampai Lalu. Demikian Tuhan, kami bersyukur untuk sehat kuat yang Kau beri bagi orang tua kami ini. Baik keluarga sampai Lalu, tetapi juga tentu bagi keluarga Langkun Panelewen. Kami sungguh bersyukur ketika Opa Rudi bersama dengan Oma Anneke tetap setia mendampingi anak-anak dan cucu-cucu, termasuk di dalamnya keluarga Langkun sampai. Maka sehat kuat Engkau beri bagi orang tua kami yang kekasih, tetapi juga semangat untuk terus menjalani masa tua di kondisi pandemi ini, tetap menjadi tiang doa bagi seisi keluarga. Dan kami percaya kehadiran orang tua bagi anak-anak cucu itu sangat-sangat berarti bagi keluarga besar ini, karena mereka terus didoakan, mereka terus disemangati oleh orang tua yang sampai saat ini tetap tekun mendampingi anak-anak, bahkan cucu-cucu. Terima kasih juga Engkau hadirkan putra-putri yang senantiasa hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, Eldio bersama Leontin. Kami percaya kehidupan anak-anak ini pun diberkati Tuhan, masa depan mereka, segala harapan dan kerinduan mereka. Kami tetap taruh semua itu dalam tangan Tuhan. Eldio dalam pekerjaannya, tetapi juga kelanjutan studi dari Leontin, semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami terlalu percaya masa depan sungguh ada, harapan tidak pernah hilang dalam kehidupan anak-anak yang Engkau kasihi, termasuk di dalamnya anak-anak keluarga Langkun sampai. Masa depan mereka, pergaulan mereka, pendidikan, pekerjaan mereka, semuanya kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan, dan kami yakin kuasa kasih Tuhan yang akan membentuk mereka menjadi pribadi yang Tuhan Allah inginkan. Berkati pelayan khususnya Mas Penatua yang ada di kolom 7, dalam ketaatan kesetiaan mereka melayani Tuhan, Ibu Yuli Tawaluyanwaro dan Bapak Theo Sendo, bersama dengan seisi keluarga Sendo-Senduk dan keluarga Tawaluyanwaro. Tuhan Allah jaga lindungi dan pelihara hamba-hambamu ini dalam tugas kepelayanan mereka sebagai Syamas dan Penatua, termasuk di dalamnya semua tim doa yang boleh hadir mengambil bagian bersama teman sahabat, baik Bapak Bobi Parinusa, Bapak Rudi Wawiling, Bapak Hengki Wongkar, Ibu Yami Mamangke. Kami percaya Tuhan Allah yang akan tetap menyertai, memberkati mereka dalam tugas pelayanan, dalam segala hal yang mereka upayakan untuk dikerjakan bersama, baik sebagai tim doa,
tetapi juga sebagai hamba pelayan dalam kehidupan keluarga, jemaat pun masyarakat. Terus Engkau pakai mereka menjadi alat berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua, teristimewa keluarga besar Langkun Sampe, di dalamnya ada keluarga sampai Panelewen, ada keluarga sampai Lalo, bahkan kakak beradik, Bapak Moses yang juga boleh mengambil bagian dalam perjumpaan indah ini. Hidup kami semua sepanjang hari ini dan seterusnya kami taruhkan hanya di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami buat, karena kami memohonkan semuanya ini hanya atas satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita akhiri ibadah ini. Ya Tuhan, tolong aku, tuntunlah jalanku, NNBT nomor 28. Ya Tuhan, tolong aku, pimpinlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri Engkau menghiburku, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Diundang kita berdiri. Kita menerima berkat Tuhan dengan pujian NNBT nomor 12. Maka kasih Allah Bapa dan apa kalimat selanjutnya. Kita terima berkat Tuhan. Maka kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selamanya. Amin. Demikianlah ibadah saat ini. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kembali diserahkan kepada Ibu Syamas. Puji Tuhan, ibadah syukur hari ulang tahun atas nama Bapak Radi Andi Langkun SEMM di usia 45 tahun sudah boleh terlaksana dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kristina Intuang Sumolam yang telah memimpin ibadah syukur di saat ini, telah mewartakan kebenaran firman, bahkan telah mendoakan keluarga, bahkan kita semua yang boleh hadir di saat ini. Dan berikut kita tiba pada unsur ucapan selamat ulang tahun bagi Bapak Radi, dan kami mohon kesediaan dari Bapak Bobi untuk memandu kita dalam acara ucapan selamat ulang tahun buat Bapak Radi. Silakan Pak Bobi. Ya, selamat pagi semua, selamat pagi menjelang siang semua. Shalom. Selamat pagi, selamat siang ya. Shalom semua. Damai di hati. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom. Hari ini tepatnya tanggal 1 Agustus kita sungguh mengucap syukur bahwa salah seorang kepala cabang membantu Bang Sulut berulang tahun yang ke-45. Dan angka 45 adalah angka keramat bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya pengaruh juga kepada jiwa patriotisme Bapak Radi Langkun. Semoga hari ini menjadi berkat yang luar biasa bagi Bapak Radi Langkun yang walaupun ini adalah yang pertama kali berpisah dengan istri tercinta, tetapi ini adalah satu hal yang memberi pelajaran yang indah bagi Pak Radi dan Ibu Ella dan juga kita semua. Baik, kita masuk pada acara
pengucapan selamat. Yang pertama-tama tentunya kita berikan kesempatan kepada ada keluarga Pak Radi yang dari Medan, Pak Lodi ya. Ya, silakan Pak Lodi kalau bisa berkesempatan untuk mengucapkan selamat kepada Pak Radi, dipersilakan. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mewakili keluarga dari Medan, ini dari jauh nih kebetulan, dan minta maaf ini lagi kebetulan lagi di kendaraan. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kakak saya, Radi, yang ke-45. Jadi harapannya mudah-mudahan di usia yang ke-45 ini tetap sehat. Yang paling penting itu diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan selalu diberikan keberhasilan, kesuksesan di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan, apa yang menjadi impian di dalam pekerjaan, dalam kehidupan, di dalam aktivitas apapun, selalu diberkati Tuhan, dan semua diberikan kelancaran dan kemudahan. Salam juga dari Medan. Jadi memang karena kondisi seperti ini, jadi memang udah berapa lama juga nggak ketemu dengan keluarga di Manado. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau kondisinya memungkinkan, bisa segera berkumpul, bisa bertemu secara langsung gitu ya. Karena memang kondisi saat ini memang lagi tidak memungkinkan. Mungkin itu ucapan dari Medan. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, damai di hati. Ya, terima kasih Pak Lodi. Hati-hati berkendaraan. Semoga tiba selamat sampai di Medan atau sampai di Danau Toba. Ya, berikutnya kami persilakan kepada sobatnya Pak Hengki Wongkar. Ini adalah CS. Mereka berdua punya rahasia banyak sekali. Silakan mengucapkan selamat kepada Pak Radi. Dan Pak Radi diingatkan 45 itu artinya dalam kondisi corona ini adalah 4 sehat, 5 sempurna. Jadi Pak Radi harus mengutamakan itu sehingga lebih tetap sehat dan tidak mengalami isoman lagi. Ya, ini mereka berdua adalah sama-sama waktu tahun 2020 kemarin sama-sama juga mengalami isolasi mandiri sebenarnya. Tapi tidak difokus, tidak diekspos di dalam kolom. Dan mereka dua rupanya sehati, sehingga satu sakit, satu juga ikut sakit sama-sama corona dua-dua. Silakan Pak Aiki mengucapkan selamat kepada Pak Radi dan keluarga. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya kalau mau kritik sedikit, sebenarnya yang diutamakan dulu tim doa sebenarnya. Biar saya yang ke belakang, seperti yang saya katakan waktu sidang kemarin. Tetapi karena diberikan kesempatan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada sobat kami yang termasuk di dalam relawan COVID kolom 7, Bapak Radi Langkun. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, karena itu yang paling penting. Yang lain nanti akan ditambahkan oleh Tuhan. Dan semakin berbuat untuk manusia dan kepada Tuhan. Ada mungkin satu kritikan dari saya, supaya jangan terlalu keras tuh kritikan. Apabila mengkritik jangan terlalu keras. Nanti semua lebih mendominan dari orang ketua. Dan seperti background saya, kami dari relawan telah menyediakan DP es batu, nanti DP Coca-Cola dengan Kentucky, Bapak Kepala Cabang yang sediakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Jadi kenapa saya kasih prioritaskan Pak Hengki dan yang lain, karena kita tim doa ini adalah tuan rumah. Jadi kita memberitakan tamu-tamu itu, jadi tamu itu adalah Pak Hengki, keluarga Pak Radi yang di luar sana, kita prioritaskan duluan. Kalau kita tim doa dan versusnya tuan rumah itu sering kali mengucapkan selamat, dan iramanya sama. Jadi kita mau dengar irama yang lain daripada yang lain saat ini. Ya, baik. Jadi terima kasih. Jadi perlu diketahui kita semua bahwa Pak Radi ini dan Pak Hengki adalah roda atau motor daripada tim COVID, relawan COVID yang kemarin dibentuk di kolom 7. Mereka dua adalah sebenarnya motor yang utama. Saya cuma numpang nebeng jadi ketua saja, tapi yang bekerja mereka dua.
Apalagi kalau ke kolom 6, mereka dua paling semangat ke kolom 6. Jadi itulah. Ketua DP driver. Orang DP Ya. motor, ketua DP driver. Ya baik, kita masuk berikutnya kepada, kita masih berikan kesempatan kepada bapak-bapak, kaum bapak. Jadi Pak Rudi berikutnya untuk memberikan selamat karena ini sebagai ketua PKB tentunya memberikan arahan kepada anak buahnya. Silakan Pak Rudi. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan Pak Bobi. Mungkin ini kali yang ketiga mengucapkan selamat ulang tahun. Tadi pagi kebetulan Baku Dapa lagi jogging. Sendirian memang berdua. Saya sendiri, Pak Radi juga sendiri. Pas Baku lewat, tapi ingat, ulang tahun Koteko, langsung kasih ucapan selamat. Baru lewat WA Group, dan saat ini juga akan menyampaikan secara langsung. Jadi banyak selamat Pak Radi untuk usia yang ke-45 tahun. Semua yang sudah disampaikan tadi, umur panjang, tubuh yang sehat, dan apa yang disampaikan oleh Pak Hengki, keselamatan kiranya diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan Pak Radi dan keluarga. Anak mau panjang, terima kasih untuk Pendeta Christina Intuang Sumolang yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Ibu Pendeta, baik dalam pelayanan, terutama kesehatan, bersama Bapak yang kita bersyukur sudah pulih dari dari penyakit yang diderita dan saat ini lagi dalam pemulihan. Kita berdoa bersama kiranya segala yang diharapkan juga dapat diberkati oleh Tuhan. Kepada Persus yang selalu mengingatkan kami sebagai anggota tim doa untuk bisa bersama-sama dalam persekutuan beribadah seperti pada saat ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati pelayanan Pak Penatua, Theo dan keluarga. Demikian juga dengan Ibu Syama Syuli Taulanwaro bersama dengan keluarga. Banyak selamat untuk orang tua, baik orang tua dari Pak Radi, keluarga Langkun Panelewen ya. Kemudian juga keluarga di Ambon, kiranya Tuhan memberkati dalam usia yang sudah lanjut, kiranya juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menapaki kehidupan di hari-hari selanjutnya. Demikian juga kepada Ibu Ella yang ada di Kendari, banyak selamat, bersukacita dengan keluarga. Sekiranya juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan tugas yang berat di Kendari ini sebagai JM Telkom di Sultra. Amin. Juga amin. Kepada anak-anak Eldio dan Leontin, kiranya juga diberikan kemampuan untuk mengikuti proses belajar mengajar yang ada sekarang. Juga Eldio yang sudah bekerja selalu diberikan kesuksesan dari Tuhan dan tentu berharap supaya tetap sayang Bapak di Mama. Ding Opa ding Oma kote. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi kalau saya itu sebenarnya Pak Rudi sudah 5 kali mengucapkan selamat kepada Pak Radi pada hari ini. Yaitu lewat PKB, WA PKB, Aras PKB Kolom dan dari pagi. Cuma kita mau tanya, tadi pagi jalan pagi ada sendirian apa ada pasangan? Tidak ada ya? Ya, saya biasanya suka rahasia nih kalau ketua PKB dengan Pak Radi. Ya. Aman-aman ya. Ya, karena teman tinggal teman, curiga harus berjalan terus. Ya, karena kita kan jadi mandat untuk mengawasi Pak Radi selama di Manado, selama tidak ada Ibu Ella. Jadi Ibu Ella jangan khawatir. Kita sini punya tanggung jawab untuk mengawasi Pak Radi supaya jangan jalan kanan kiri ya. Ya, karena memang namanya kepala cabang itu banyak godaan dan cobaan dan tantangan. Jadi kita perlu juga pengawasan melekat dari kita sebagai baik Balsus juga menugasi kita untuk mengawasi anggota-anggota yang lain termasuk Pak Radi. Ya, jadi terima kasih untuk Pak Rudi yang ucapkan selamat. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa dengan berpisahnya Pak Radi dengan Ibu Ella ini tentunya ada makna yang bisa dilihat bahwa bagaimana rasanya kalau berpisah kan. Kalau selama ini kumpul-kumpul itu tanya juga ke Ibu Syamas, bagaimana rasanya berpisah kan.
Jadi kalau kumpul terus rasanya bosan. Tapi kalau gitu mau hidup aku dapat lagi kan. Nah, jadi Ibu Sama sudah merasakan semuanya itu. Jadi memang nikmatnya luar biasa. Begitu nikmat kalau baku dapat lagi, sangat-sangat nikmat. Tapi kalau pengalaman pribadi ya. Bosan. Pengalaman pribadi. Iya, sobat cerita pengalaman pribadi. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk kepada ibu-ibu. Oh, masih ada kaum bapak satu, yaitu pelayan khusus yang terhormat Pak Theo yang luar biasa, sangat-sangat rajin dan sangat-sangat memberikan kita motivasi untuk pelayanan. Silakan Pak Penateo untuk mengucapkan selamat kepada Pak Radi, ya, sebagai bagian daripada dapil. Ya. Shalom, selamat hari Minggu, damai di hati, selamat siang. Memang kalau melihat ucapan-ucapan dari teman-teman Pak Radi yang merupakan teman-teman sejati, teman-teman yang selalu ada di dekat, bahkan melebihi keluarga, saya sempat terharu melihat ucapan dari bapak-bapak. Terlebih Pak Radi dengan Pak Hengki ini, kalau buku saya di WA, sampai buku Cigi Rambu. Ya, memang dapat lihat seperti sahabat sangat kental sekali. Jadi saya pun sebagai teman, ada kalanya iri, mereka bisa dekat sekali ya. Sampai baku Cigi Rambu begitu, seperti anak-anak kecil. Tapi ya, itulah persahabatan. Iya, itulah persahabatan yang sejati di antara Pak Radi dengan teman-teman yang lain, Pak Hengki dan juga Pak Rudi dan juga bahkan Pak Bobi. Dan sekarang saya ucapkan selamat Pak Radi, selamat menempuh di usia kelahiran yang ke-45 tahun, menjadi bapak yang takut akan Tuhan, karir semakin maju, kesehatan selalu diberikan kesehatan terbaik dari Tuhan Yesus. Anak-anak juga menjadi anak-anak yang dibanggakan orang tua, takut akan Tuhan, dan juga menjadi teladan juga buat istri dan keluarga yang lain. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga Langkun sampai dimanapun berada. Amin. Terima kasih atas kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pena, luar biasa. Pak Pena ini yang memberikan panutan kepada Pak Radi untuk selalu bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan sekarang kita melihat itu dari kolom ini sendiri menyampaikan bahwa Ibu Ella mungkin belum pernah dengar bahwa khotbah yang terbaik di kolom 7 ya, itu bukan ungkapan dari kita tapi dari ungkapan beberapa Pak Noldi Salindio mengatakan bahwa Pak Radi ini termasuk salah satu pengkhotbah yang terbaik di kolom 7 ya. Jadi puji Tuhan bahwa ini adalah karena pembelajaran dari Pak Pena kepada beliau seperti itu ya. Ya, dan juga tidak sia-sia bahwa sebagai anak mantu seorang pendeta, maka tentunya dia juga mempunyai karisma sebagai seorang pengkhotbah. Dan kita percaya ini adalah suatu hal yang wajar dari seorang anak Tuhan. Baik, berikutnya kita serahkan ucapan selamat berikutnya kepada tim doa, yaitu Ibu Yami. Silakan Ibu Yami. Belum Ibu Yami, saya mau komen dulu. Ini host terbaik sepanjang sejarah yang Vicon yang kita ikuti. Betul, Bu Ella. Betul itu ya Bu Ella. Betul itu. Ini host sekalian Bapak Lonco, ini host. Host terbaik. Silakan Bu Yami. Bingung bilang apa. Ya, terima kasih Pak host terbaik atas kesempatan yang diberikan buat kami. Tentu pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita semua boleh dihadirkan kembali dalam situasi walaupun lewat Zoom kita bercanda dan tertawa, tapi kita memuliakan nama Tuhan lewat ibadah, ungkapan syukur dari keluarga Langkun sampai. Dalam hal ini Pak Radi, kami atas nama keluarga Sama-Kama Mangke mengucapkan selamat ulang tahun Pak Radi. Umur yang panjang, semoga di umur ini semakin sukses, terlebih sehat-sehat selalu. Dan doa kami keluarga, Tuhan Yesus menjaga dan melindungi dimanapun Pak Radi pergi dan berada, dan memberkati bersama keluarga, istri tercinta dan anak-anak tercinta, dan Papa Mama yang dari Ambon dan di Manado, keluarga besar yang saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Pak Radi. Dan terima kasih pula kepada Ibu Pendeta yang membentangkan firman Tuhan buat kita semua. Firman yang indah untuk kami menjadi motivasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Ibu Pendeta
Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga. Dan dalam hal ini juga terima kasih kepada Pak Penatua, Ibu Syamas, dan kita semua teman-teman tim doa, dan teman-teman tim relawan, dan kepada keluarga Ibu Ela dan keluarga Pak Radi. Pada akhirnya kita berdoa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kesehatan yang kita nikmati hari ini boleh ada besok dan seterusnya. Amin. Demikian dari kami, keluarga, atas nama pribadi juga, Ibu Ela, Beki Akang Sum untuk orang ibadah, tim relawan, DP pengkhotbah Pak Radi, dan DP host paling bagus ini Pak Bobi. Oke, kapan kira-kira orang lagi? Tanya Pak pengkhotbah. Bu Ela ada kasih minyak wangi, Pak Radi. Ada kasih hadiah minyak wangi. Demikian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh, ada yang kasih, so itu bukan kita. Kalau ada yang kasih, itu bukan kita. Makasih Bu Yami. Ya. Mana Pak Kohedi dong? Mana Kohedi? Ada keluar, ada tamu. Dia sudah tertawa, saya bilang, dia nanti Jakarta kalau baku dapat dia lebih sedang kata kalau lebih langsung di Mbak Radi. Mana dan kok? Ini enggak ada pasangan-pasangan kok, enggak ada kok Heidi. Baru Ibu Isya-nya ada, Ibu Trace-nya ada. Ini kan tim doa nih. Tim Belda-nya enggak ada. Ibu Isya enggak ada. Oke, ya terima kasih Bu Yami, luar biasa. Memang akan lebih lengkap kalau ada Ko Hedi, karena Ko Hedi ini juga pasangan abadi Pak Radi dalam bulu tangkis, bukan dalam hal lain ya. Jadi tangan gantung reket. Ya, pasangan reket ya. Ibu Pendeta minta maaf kalau kita ada bicara sedikit ini karena ini memang ada biasanya kasih pelonco, Pak Pendeta bilang kasih pelonco memang betul, tapi bukan kasih pelonco tapi kasih kekuatan ya. Ya, baik berikutnya kami menyerahkan kepada Ibu Syamas untuk yang juga salah satu penggemar ataupun salah satu teman akrab suaminya, maksudnya Pak Ferdi dengan Pak Radi, juga sebagai salah satu panutan daripada Pak Radi untuk melakukan hal yang selalu dia bilang, aduh Pak Ibu Syamas dengan Pak Ferdi bagus sekali kan, jadi dia juga sebagai panutan. Jadi Ibu Syamas silakan mengucapkan selamat kepada Pak Radi pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Bobi. Memang yang salah tunjung kita ini host untuk ucapan terima kasih kita kesempatan Pak Bobi karena memang kita melihat ini ada hubungan yang sangat baik, sangat akrab. Tadinya tak mau bilang Pak Hengki, mata pikir-pikir kaget Pak Hengki mau bilang apa ini baru bergabung Pongso langsung tunjung. Jadi kita kasih kesempatan Pak Bobi dan baik, terima kasih atas nama pelayan khusus, bahkan juga tim doa tentunya mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Bapak Radi di usia ke-45 tahun. Doa kami panjang umur, sehat, sukses dalam segala hal. Sukses juga di tengah-tengah pekerjaan yang ada, tetapi juga dalam kehidupan keluarga bersama istri dan anak-anak, juga kepada orang tua, baik orang tua yang ada di Manado, bahkan juga yang ada di Ambon. Dan selaku pelayan khusus juga mengucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman tim doa, bahkan juga tamu. Ke depan semua boleh bergabung dengan tim doa, Pak Hengki. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah di hari ini. Pelayanan kita senantiasa akan menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan disilakan kepada Pak Penatua, jika ada tambahan penyampaian untuk pelayanan kita ke depan, disilakan. Mungkin masih ada ucapan dari dari keluarga? Iya, dari keluarga. Iya, silakan. Dari keluarga, baru itu dari Pak Penatua untuk pelayanan ke depan. Iya. Disilakan. Dari Ibu Ella mungkin Ibu Ella, yang jauh di sana. Dari Mama dan Papa ada di situ. Oh, dari Mama dan Papa yang ada di Manado. Ya. Ya, disilakan Oma yang gaul sekali ini. Oma Peneleweng. Oma anak ke. Terima kasih Pak Bobi. Sudah menjadi host terbaik. Memang mesti begitu, orang jadinya terhibur.
Terhibur Pak Bobi. Semangat. Selang-seling supaya nyak monoton Bu Ella. Iya betul itu. Cocok. Oh mana Mama? Mana? Oma Sudah. dong, Oma Gaulin, Oma Cetar. Dari rumah. Oh itu ada di situ? Ada nih masih ada. Cuma ada kasih mati video. Mana Mama? Ada di situ? Coba gini. Sudah makan, lapar katanya. Iya lapar. Setengah hari ini kata. Iya kata. Salah-salah lekon ibadah lapar semua ini. Iya, skip. Oh ya sudah. Silakan Ibu Ella Jodang atau yang berhari ulang tahun. Iya, sudah tadi so boleh Jo. Menyanyi Jo, menyanyi. Kita mendengar Paradi menyanyi ulang tahun ini. Oh iya, ulang tahun belum menyanyi dulu. Nyanyi dulu. Ada lagu tadi mau sedia tapi aku seorang kapten. Terlewat. Sendiri ya nyak pakai bantuan nih. Menyanyi. Ya pakai duet kan ya? Nyanda duet sendiri. Paradi suara bagus sekali kan. Par lebih bagus kalau diam, Kang. Ibu JM juga yang menyanyi ini ada kirim ini lagu, kita nggak tahu ini lagu DP. Mulai dari mana? Oh, berarti harus dampingi Jodang, dampingi Jo Bu Ella. Oh, duet Jo Pak Sutri. Iya. Ucapan terima kasih Jo dulu yang berhut baru iya, betul. Dengan nyanyi. Betul. Oke, minta izin Pak Pena, minta waktu sebentar. Jadi secara keseluruhan saya mengucapkan banyak terima kasih pertama buat Ibu Pendeta Christina Intuang Sumolang yang telah bersedia membagi berkat. Kami percaya Tuhan tetap akan memakai Ibu Pendeta dalam pelayanan yang lebih hebat lagi. Amin. Kami mendoakan sekaligus juga salam hormat buat Pak Jenly. Semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin kuat, dan tetap orang percaya apapun yang terjadi itu adalah rencana Tuhan. Dan pasti rencana Tuhan itu akan indah pada waktunya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap semangat terus. Jangan lupa berjemur pagi, itu yang paling penting. Juga terima kasih buat yang benar yang dikatakan Pak Host tadi. Orang Pepenak Teo ini mungkin kalau di dunia ini mungkin susah mencari seperti ini. Pelayanan yang luar biasa. Orang sendiri kalau mau bandingkan, nggak tahu mau bandingkan dengan siapa. Ini ada perbandingan. Memang pelayanan yang nomor satu. Ini yang memang harus orang contoh orang-orang yang memang pengen melayani, kiblatnya harus ke Penak Teo. Itu orang harus akui. Orang harus akui dan orang harus tidak terbantahkan. Memang sebagai manusia tidak ada yang sempurna, tapi itulah manusia, ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi dalam hal pelayanan, Pak Penak Teo ini sudah menjadi contoh yang baik buat orang semua. Juga terima kasih buat Ibu Syamas atas apa yang telah dilakukan sepanjang ibadah tadi. Kami percaya juga dalam tugas, dalam pelayanan Ibu tetap dapat diberkati terus, dimampukan terus. Terlebih juga buat salam juga buat Pak Ferdi yang lagi sementara bertugas di negara tetangga. Saya juga tetap dimampukan, diberikan kesehatan yang luar biasa. Juga buat anak-anak yang ada di Manado dan maupun ada anak-anak yang lagi di luar kota yang sementara menempuh pendidikan. Juga tadi terlewat buat Pak Pena, juga salam hormat juga buat Ibu Pena tua, orang tua juga yang ada di rumah, anak-anak tetap sehat, tetap kuat, dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas apapun yang dikerjakan. Buat tim doa, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, ini adalah teman-teman yang luar biasa. Kami semua, keluarga kami ini masih keluarga yang paling muda semuanya di antara sini. Paling muda dalam hal umur, paling muda juga dalam hal bergabung. Tetapi luar biasa saya sampai ada di sini. Mungkin ini jemaat yang terbaik, kolom yang terbaik yang pernah saya masuki saat ini. Terima kasih atas kebersamaan yang telah jalin selama ini. Tetap ke depan,
hal-hal seperti ini patut tetap terlanjutkan. Karena bekerja bersama-sama Tuhan itu adalah hal-hal yang luar biasa. Terima kasih. Lebih kurang dari itu kami mohon maaf, atau apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan, karena itu hanya jok-jok yang tidak mengurangi akan makna dari pertemuan ibadah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Lagu dong. JM menyanyi. Sama-sama. Kalau kita mau menyanyi, saya. Kemarin sudah latihan di Bitung kok nyanyi Jo. Kemarin sudah latihan Kang Pak Bobi. Dia latihan di DP ruangan itu sudah latihan. Masa yang ulang tahun yang sudah sesuai Pak Radip lagu Jo. Kalau lagu ini. Pak hatiku berterima kasih sudah Jo, lagu wajib itu yang di. Iya. Lagu apa? Minta maaf Pak Pena, ini ibadah Indo paling lama saya. Enggak apa-apa. Nanti dikirimkan seperti tadi Pak Hengki bilang, Pak Hengki susah dia DPS. Kurang DP apa Pak Hengki? Kurang DP ayam. Coca-Cola dan Kentucky. Oh, dengan DP Kentucky ayam. Penyanyi itu yang ada kirim yang di WA itu. Nanti kita ikut. 1, 2, 3. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Sesuai tadi tema. Tuhan Yesus baik. Amin. Masih ada lagi ucapan-ucapan yang mungkin terlewat. Dari Pak Moses tadi yang di Ambon sudah, dari Tindoa juga sudah. Jadi dengan berakhirnya ucapan-ucapan dan kesaksian berupa puji-pujian tentang kebaikan Tuhan kepada Bapak Radi dan Ibu Veronica, maka kita akan segera mengakhiri pertemuan kita lewat virtual Zoom. Terima kasih Pak Bobi sebagai host terbaik. Terima kasih Bu Pendeta Kristina, walaupun dalam kondisi setelah pemulihan tetap melayani terus. Terima kasih Pak Hengki, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Syamas, terima kasih Bu Yami, terima kasih juga Bapak Moses di Ambon dan orang tua Bapak Pendeta Sampe dan juga Bapak Rudi Langkun yang ada di Taman Sari dan juga di Kuaneke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Foto dulu ya, foto. Oh iya, ada DP video. Nanti mau kirim DP video. Ini ya. DP YouTube mau kirim. Ya, kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.